Kalau kalau hebatnya di waktu mudanya ya Allah, kan udah tobat gitu, udah menyesal banget gitu kan ya. Ya Allah kenapa dosa begitu amat ya. Lagi sholat duhur nangis gitu kan. Ya udah sholat lagi 4 rakaat. Terus sholat lagi terus nggak apa-apa. Silakan aja. Kalau jumlahnya udah nggak terhitung itu. Asal sampai maghrib terus. Iya, iya. Kalau doyan itu, wah, ada yang begitu bang. Ya, tapi bahasanya begini lebih baik ya dalam arti kata dibarengkan aja lah, duhur lagi. Ya, ya. Iya, ya Abdul Amal adwamuha wa in kola. Ya dikit-dikit lah. Memang tadi duhur 4, tambahin lagi 4 lagi kodo. Asar habis asar kan nggak boleh sholat lagi kan? Harusnya nggak boleh kan? Ya ini kan sholat kodo, nggak apa-apa, kerjain aja seperti itu. Aslinya kan kalau sholat yang tidak ada tujuan kan nggak boleh habis asar tuh. Kalau nggak ada udurnya, nggak ada alasannya lah. Ini kan ada kodo seperti itu. Boleh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu zulmatun. Bermula akhirat itu nanti gelap. Aili kasratil ahwali, karena banyak sekali huru-haranya. Wasirajulaha al-amalus salihu, dan adapun penerangnya laha nanti untuk di akhirat nanti. Penerang dari kegelapan di akhirat itu al-amalus solihu, yaitu amal yang soleh, amal yang baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu ayyukhadha birukhasihi kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimihi. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu telah bersabda. Apa sabdanya? Innallaha yuhibbu ayyukhadha birukhasihi. Sesungguhnya Allah itu senang bahwa dilaksanakan rukhsahnya Allah, keringanan Allah atau kemurahan Allah. Kama yuhibbu ayyukhadha bi'azaimihi, sebagaimana Allah pun juga senang bahwa dijalankan perintah Allah. Jadi Allah itu memberikan beberapa di antara rukhsah atau kemurahan. Ketika di antaranya rukhsah itu misalkan kita bepergian, itu ada rukhsah keringanan dari Allah, boleh untuk menjamak dan mengqashar salat ketika perjalanan kita sudah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu ya kurang lebihnya ya sekitar 100 km lah. 90 lebih, 90 sampai 90 lah, 100 km itu. Nah, ketika orang perjalanan segitu, Allah memberikan rukhsah keringanan, boleh untuk melaksanakan menjamak sholat atau mengqashar sholat. Nah, ketika kemurahan Allah, keringanan Allah yang diberikan kepada kita umat manusia ini, umat Islam ini, kita ambil, itu Allah sangat senang. Sebagaimana ketika perintah Allah dijalankan oleh kita. Ya.
Jadi kalau ada perjalanan nggak usah takaluf membebankan diri. Ketika perjalanan jaraknya sudah mencapai 100 km, ya itu ya udah kita waktunya sholat, ya udah kita jamak. Terus kalau sholatnya yang bangsa 4 rakaat bisa qashar, kita jadi diambil jadi 2. Nah, syaratnya jamak itu ketika itu diniatkan diantaranya adalah di sholat yang pertama. Ketika berangkat dari sini misalkan kita mau ke Bandung, nggak naik bus ya, naik yang lain misalkan gitu ya. Kita ke Bandung, nah kita lewat jalan biasa, berangkat jam 10 misalkan. Tapi kalau Bandung mau nyampe ya jam 10 gitu ya, jam 10. Terus kita sampai di Bandung ya biasanya kalau jam 10 taruh jam 1 kali ya. Jam 12 ya, jam 1 ya 3 jam lah. Ada 3 jam 4 jam ya. Sampai di Bandung duhur. Berarti itu kan kita wayah sholat duhur. Nah, kita sholat, Allah memberikan rukhsah, kemudahan sholat itu bisa digabung, dijamak antara duhur sama asar. Ya udah kita niatkan untuk menjamak sholat asar sekalian. Kapan diniatnya? Di waktu sholat yang pertama. Waktu sholat, kita masuk sholat, kita niatkan ya dalam hati, ya Allah, sholat asar akan saya jamak dengan sholat duhur. Nah, terus sholat tuh sekaligus karena ada rukhsah Allah boleh dijamak dan di qashar, ya sekalian tuh di qashar. Jadi duhurnya kerjakan 2 rakaat, lanjut kita langsung ke sholat asar 2 rakaat. Ya gitu. Jadi niatnya gimana? Ya niatnya kalau ini nawaitu usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilayil asri rak'ataini lillahi ta'ala. Atau dalam hati kita, saya niat sholat duhur jamak dengan asar qashar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya udah gitu. Sebenarnya asarnya juga sama nanti. Usolli fardhul asri qasran majmu'an ila dhuhri ya rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat asar qashar dan jamak kepada zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah selesai, itu beres. Kenapa sih kalau misalnya kita sholat zuhur bisa sholat di jamak asar misalnya. Iya. Kalau misalnya dipisah itu bagaimana? Ya, dipisah gimana Mas? Dipisah gimana Mas? Berarti misalnya ini misalnya sholat asar dulu baru jamak sholat zuhur. Oh, iya, jadi gini, ketika kita nyampe sana itu udah masuk asar gitu. Iya, udah masuk asar ya, berarti duhurnya kelewat ya. Nah, ketika seperti itu waktu masuk duhur kita niatkan dalam hati kita sholat duhur akan kita jamak dengan sholat asar. Ya, di sana nanti dikerjakan dulu itu. Nah, itu ada 2 pendapat itu. Kalau di dalam beberapa kitab fikih itu ada yang disunnah, ada yang tertib sahibul waktu dulu, yang punya waktu yang punya waktu dulu baru sholat yang yang tadi ketinggalan. Ada juga yang disunnahkan, bahkan di dalam kitab Fathul Qarib diterangkan itu disunnahkannya itu ya udah tertib aja. Nah, tertib jadi satu. Abdu dulu baru asar tetap gitu. Tapi ya terserah, tapi kebanyakan juga orang mengerjakan sahibul waktu dulu ya. Yang punya waktu dulu, dikerjain, baru yang itu dikerjain di jamak. Ya, pokoknya tapi tetap ketika ngerjain sholat asar itu udah sebelum waktu masuk sholat duhur udah diniatin tuh. Ya, dalam hati bahwa saya akan sholat duhur kita jamak dengan sholat asar. Jadi diniatkan di awal. Di sholat yang pertama niat seperti itu. Nah itu karena apa sih Allah berikan sebuah kemurahan seperti itu? Karena kebiasaan ketika orang jalan-jalan, orang pergi tempat jauh itu ada sesuatu yang kayaknya repot gitu. Repot, bercampur, ada ya capek, udah maka banyak orang nggak sedikit meninggalkan sholat itu gara-gara jalan-jalan. Iya, bahkan jalan kebaikan. Tapi kalau syarat daripada jamak dan qashar diantaranya harus bukan tujuan maksiat.
ya mau silaturahim atau mau bayar utang wajib malah itu, atau dalam arti kunjungan kerja itu sah saja, tapi jangan ke sana tujuannya untuk menonton konser lah, itu nggak boleh tuh, menemui pacarnya kalau itu. Kalau ruksa berlaku nggak kalau misalnya nanti perjalanan Jakarta Semarang cuman 1,5 jam, Iya. itu gimana, berlaku nggak? Tetap berlaku, nggak mengurangi, yaitu ibaratnya nggak mengurangi ketika kemodernan transportasi itu dengan pesawat dengan apa jaraknya menjadi lebih cepat, nggak pengaruh, tetap. 90 ke atas. Iya, 90 ke atas itu dia udah dibolehkan untuk jamak dan qasar. Itu. Jadi udah pokoknya, dan niatnya itu bukan niat untuk maksiat. Nah, itu udah. Ustaz, makanya apakah sholat yang dulu nih kita masih muda, Iya. mewah, Iya. bisa nggak sih dibayar? Nah, ya seperti itu. Itu namanya, kita kan nggak tahu perjalanan hidup ya. Di waktu masih muda kan mungkin nggak lempeng seperti sekarang itu ya. Apa nyangkut di pohon terong lah, nyangkut di pohon jambu lah, di mana gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Ya itu menurut mayoritas daripada ulama-ulama kita itu ya dianjurkan untuk diqadha. Kapan? Jumlahnya kan nggak tahu berapa itu. Ya semampu kita. Caranya gimana itu? Ya udah, ketika kita habis sholat duhur, kita kerjain lagi duhur lagi. Lebih enak gitu. Padahal kalau qadha itu sifatnya itu ya di waktu kapanpun itu sah-sah saja sih. 4 rakaat sama 4 rakaat. Iya, 4 rakaat. Sama, tinggal dia di terakhir tambahin qadhaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbil kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Menurut ulama-ulama kita itu seperti fikih kita tuh seperti anjurkan seperti itu. Ya karena itu kan kita perjalanan hidup ya, kita nggak tahu dulu kenapa bisa sekarang baru nyesel gitu kan. Bisa lebih dari 2 kali, Pak. Ya boleh, silakan. Kalau Mang Iqbal masih semangat dalam arti kata, Sampai asarnya gua habis. iya nggak apa-apa. Waduh ya Allah. Iya. Iya. Kalau hebatnya di waktu mudanya ya Allah. Sekarang udah tobat gitu, udah menyesal banget gitu kan ya. Ya Allah, kenapa dosa begitu amat ya. Lagi sholat duhur nangis gitu kan. Ya udah, sholat lagi 4 rakaat. Terus sholat lagi terus nggak apa-apa. Silakan aja. Karena jumlahnya udah nggak terhitung itu. Asal sampai maghrib terus. Iya. Kalau doyan itu, ada yang begitu, Bang. Ya. Tapi bahasanya begini, lebih baik ya dalam arti kata dibarengkan aja lah, duhur lagi. Ya, Abdul amal adwamuha wa in qala. Ya, dikit-dikit lah. Memang tadi duhur 4, tambahin lagi 4 lagi qadha. Asar habis asar kan nggak boleh sholat lagi kan? Harusnya nggak boleh kan? Ya ini kan sholat qadha, nggak apa-apa, kerjain aja seperti itu. Aslinya kan kalau sholat yang tidak ada tujuan kan nggak boleh habis asar tuh. Kalau nggak ada udurnya, nggak ada alasannya lah. Ini kan ada qadha. Seperti itu. Boleh, iya. Iya, seperti itu. Ibadah lagi rajin habis sholat asar lah, gua pengen sholat sunnah lagi lah. Habis sholat asar sholat sunnah pengen rajin tuh. Nggak boleh itu. Sakit itu. Itu nggak boleh ya. Terus Innallaha ba'atsani bil hanifiyati samahati dini Ibrahim. Sesungguhnya Allah itu telah mengutusku, kata Nabi itu ya, bil hanifiyati, dengan agama yang lurus, as-samahati, yang toleran, yang mudah. Ya, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala usrun, jangan dipersulit. Jadi jangan nanti pemahaman itu agama mudah ya diambil yang gampang-gampang, ya nggak begitu. Masa ketika kondisi perjalanan ya gitu kan, kita mungkin waktunya, apanya, kesibukannya itu dikasih kemudahan, ruksah, yaudah ambil seperti itu, ambil yang ringan seperti itu, jangan dibebankan berat-berat ya. Terus Hanifiyati, agamanya lurus, agama Islam ini, as-samahati, dan toleran, yaitu dini Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim ya, keturunan dari Ibrahim ya. Jadi nabi-nabi dulu agamanya apa? Ya, agamanya adalah agama yang mengesahkan Allah. Jadi istilah Islam itu kan semenjak Nabi Muhammad ini kan ya. Lalu Nabi dulu gimana? Yaitu agama yang mengesahkan Allah. Ajarannya itu mengesahkan Allah. Rawahu Ibnu Asakir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, adul azaima, tunaikan perintah Allah. Tunaikan oleh kamu, kerjakan oleh kamu akan perintah Allah. Waqbalur rukhsata, dan ambil tuh kemurahan, keringanan yang Allah berikan kepada kita.
Wada'un nasa, dan biarin orang mau ngomong apa kek, ketika kita melakukan kebaikan cuekin aja. Iya, emang kita butuh makan dari dia, emang dia bisa mencukupi kita. Sekiranya kebaikan kita jalankan, orang mau ngomong gimana, wah Iban tumben nih rajin ke musola, ada masalah apa nih? Wah, dalam hati Iban mah gendek sebenarnya nih. Wah, sialan banget orang mau bikin nama saya. Enggak, lawan tuh, biarin aja. Ya, anjing menggonggong kafilah berlari. Udah semangat terus balik ya. Wah, lama-lama katanya, salut sama kamu bal saya. Begitu akhirnya, karena dia udah ibaratnya dia ngomongin supaya kendor nggak mempan, lama-lama akhirnya angkat jempol. Iya, seperti Wada'un nasa, dan biarkan manusia mau ngomong apa, sekiranya kita melakukan kebaikan tidak memberikan efek kepada kita, faqad kufitumuhum, maka niscaya kalian akan diberikan kecukupan, ya. Dari mereka, dalam arti kata daripada meninggalkan apa namanya yang perkataan orang itu, ya kita tuh akan mendapatkan kecukupan, ya. Rawahul Khatibu, hadis ini oleh Imam Al-Khatib, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, malam yakbal rukhsatallahi, barang siapa tidak mau mengambil, menerima kemurahan Allah, rukhsahnya Allah, karena alaihi minal ismi, maka atasnya itu mendapatkan dosa, mislu jibali arafata, seperti gunung Arafah. Tapi dalam rawahul Imamul Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang nggak mau ngambil rukhsahnya Allah, udah gua tetap melakukan ini, nggak mau ngambil rukhsahnya sama dari Allah itu kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, dia akan mendapatkan dosa seperti gunung Arafah. Makanya yang populer itu ketika ada rukhsah, dispensasi kemurahan Allah nggak diambil, itu hukumnya makruh. Yang populer hukumnya makruh. Dikit lagi, wasiratu zulmatun, dan sirat itu ada zulmatun gelap, siratul mustaqim, ya. Nanti di sana itu di akhirat itu adalah gelap. Wasiraju lahul yakinu, dan pelita atau penerangnya bagi sirat itu adalah al yakin, yaitu sebuah keyakinan. Apa artinya yakin? Wa tahqiqu tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli raibin, artinya memastikan kebenaran tentang adanya kabar gaib. Orang beriman cirinya adalah percaya kepada barang gaib. Apa tuh gaib? Ada surga kita nggak pernah lihat, tapi percaya. Ada kita beramal soleh, beramal baik, tujuannya apa? Supaya nanti diantaranya mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah udah ridha, akan dimasukkan dalam surganya Allah. Neraka kita nggak pernah lihat, tapi kita kalau berdosa, berbuat maksiat, kita takut. Iya. Alam kubur kita nggak pernah lihat, siksa kubur nih emang nggak pernah lihat, tapi kita mempersiapkan itu semuanya. Ya dengan apa? Amal soleh, baca Al-Quran, ya berbuat baik. Itu kan sesuatu yang makanya ketika orang mau meninggal, atau ibaratnya gini, orang hari Jumat pagi-pagi, tadi selama ini udah puasa nggak percaya sama Allah lah, nggak percaya sama Nabi lah. Pagi-pagi hari Jumat, dia bangun tidur, tiba-tiba matahari keluar dari kulon. Keluar kulon tuh. Wah, ini udah keluar, berarti ini kiamat nih. Saya, ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Udah nggak diterima itu. Karena apa? Kabar yang disampaikan bahwa nanti akan ada hari kiamat, selama ini dia nggak imani. Ketika tandanya sudah muncul, dia baru iman. Nah, itu cirinya orang beriman itu adalah yu'minu nabil ghaib, di antara percaya kepada yang tidak kelihatan, ghaib, ya seperti itu. Yaitu bi izalati kulli raibin, dengan menghilangkan setiap keraguan-keraguan itu. Bagaimana bisa yakin dengan adanya sirat gelap itu? Yaitu dengan kita mengaji, belajar, ya, dalam masalah agama, nanti menambah keimanan kita, keyakinan kita. Ya kan gini, cerita gitu. Kenapa orang-orang alim ibadahnya lebih getol? Orang-orang yang soleh ibadahnya lebih banyak daripada kita yang alim tidak, soleh tidak, ibadahnya asal-asalan. Karena dia saking yakinnya itu, saking yakin yang akan dihadapi nanti. Nah, berarti kalau kita harus tingkatkan keyakinan kita, ya. Itu dulu, udah masuk asar tadi ya. Wa a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.